Ya, pemirsa, IDX Incubator adalah program inkubasi Bursa Efek Indonesia yang bertujuan untuk mendukung perusahaan skala kecil dan menengah untuk go public. Dan salah satu perusahaan yang sukses melantai di Bursa Efek Indonesia adalah PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR. Perkembangan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya ditandai dengan meningkatnya jumlah investor, namun juga semakin banyak perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia atau go public. Perjalanan perusahaan untuk menembus pasar publik dengan melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO tidak melalui proses yang sederhana dan singkat, yaitu mulai dari penguatan model bisnis, tata kelola hingga kesiapan dokumen perseroan. Disinilah program IDX Inkubator dari Bursa Efek Indonesia berperan strategis dalam menghadirkan pendampingan dan mentoring yang terstruktur agar perusahaan siap memasuki pasar publik. Dan salah satu perusahaan yang berhasil melalui berbagai tahapan persiapan dan seleksi yang ketat untuk IPO serta menjadi perusahaan tercatat adalah PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Emiten berkode saham UVCR dan telah melantai di pasar modal sejak 6 Desember 2021 ini menjadi bukti perusahaan yang merasakan fase pertumbuhan yang signifikan melalui akses ke pasar modal. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peran IDX Incubator dalam pendampingan perusahaan IPO, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ricky Boy H. Permata. Beliau adalah Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk dengan kode saham UVCR. Langsung saja kita sapa ini ya. Halo Pak Ricky, apa kabar? Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Ricky. Sebelum membahas lebih jauh mungkin ya kita review sedikit lah dari kacamata Pak Ricky ya terkait dengan kondisi market saat ini di pasar modal seperti apa sih Pak, kira-kira silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua para pemirsa IDX Channel. Jadi kalau dari sudut pandang saya secara pribadi dan juga kita sebagai voucher sebagai emiten, pasar modal sekarang sangat menarik, sangat efektif. Terlebih lagi semakin hari banyak jumlah investor retail di Indonesia. Apalagi kan kita lihat juga IHSG dalam 1 tahun ini juga sudah all time high, ini hampir 3 kali. Dan ini yang menurut saya sentimen positif bagi kita para pengusaha, para pebisnis yang memang memiliki perusahaan dan ingin mendapatkan penambahan dana untuk pengembangan bisnis. Baik itu membuka gudang, baik itu menambah produk, baik itu untuk upscaling dengan market baru di provinsi lain atau di negara lain. Ketika kita membutuhkan modal kerja tambahan, kita bisa menggunakan jalur IPO untuk bisa mendapatkan modal dan mengembangkan bisnis lebih baik lagi. Dan itu yang semakin bagus, terutama investor di Indonesia juga semakin meningkat di market pasar. Oke, lantas bisa Anda jelaskan terkait dengan model bisnis dari PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR yang karena kita tahu juga menjadi salah satu binaan dari IDX Incubator yang sukses ya melantai di pasar modal ini Pak. Ya, jadi pada dasarnya Ultra Voucher kita ini adalah reward platform, di mana kita menyediakan berbagai macam solusi manfaat reward, insentif, benefit, dari mulai kita membuat voucher issuance, hingga akhirnya kita mendistribusi voucher, menjualnya di aplikasi Ultra Voucher, ada di Google Play Store dan iOS App Store, kita jual di marketplace, kita jual di berbagai macam mobile banking, kita ada di mobile banking BCA, MyBCA, Mandiri, Telkomsel, dan akhirnya juga kita masuk selain daripada voucher, kita membuat loyalty platform. Jadi sebenarnya kita ini end to end, dari mulai voucher, penjualan voucher, hingga memberikan loyalty point membership bagi customer kita. Sebagai contohnya kita membuat loyalty point membership untuk MRT. Jadi bagi masyarakat di Jakarta sebanyak 7 juta penduduk setiap harinya, itu kita dorong untuk menggunakan public transportation dan memberikan value manfaat benefit point dalam bentuk poin MRT. Terlebih lagi, selain voucher, kita membuat voucher untuk brand-brand seperti KFC, McD, Zara, dan lainnya. Kita pun sekarang mempunyai sebuah voucher universal, yaitu UV Gift Card. Di mana voucher UV Gift Card ini bisa dipakai di merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan kita. Saat ini total kita ada 700 brand, 35.000 outlet, jadi voucher UV Gift Card ini bisa dipakai untuk penggunaan seluruh merchant yang bekerja sama dengan kita. Jadi itu adalah sebuah produk-produk kita yang akhirnya memberikan value, manfaat, dan akhirnya memberikan value manfaat bagi kami sebagai perusahaan dan mendapatkan profit juga sebagai perusahaan teknologi.
Baik, itu dia Pak Riki ya terkait dengan model bisnis. Nah, kalau kita bicara mengenai produk dan layanan apa saja yang menjadi fokus strategis dari perseroan, ini apa yang mungkin bisa disampaikan nih Pak? Ya, kalau tadi kan kita sempat cerita dari mulai sebelum IPO ya, kita fokusnya jualan voucher reguler. Jadi Ya, kita voucher Indomaret, Alfamart, Superindo, terus kita juga shifting ke digital hingga akhirnya kita IPO 2021 dan setelah itu kita mulai masuk ke reward loyalty platform yang tadi kita cerita kita bikin loyalty point membership. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya bisnis misalnya FMCG atau punya produk atau brand atau restoran yang ingin memberikan point membership, kita bisa memberikan solusi bagi Anda. Lalu juga kita memiliki produk yang kita dorong sangat unggul sekarang yaitu adalah voucher UV Gift Card tadi, di mana voucher itu bisa dipakai dimanapun. Bisa dipakai nanti untuk di Alfamart, jadi kalau kita mau ngasih hadiah buat customer, mau ngasih hadiah buat nasabah, mau ngasih hadiah buat distributor atau reseller, kita kasih voucher itu. Dan voucher itu nanti bisa dipakai di mana aja yang bekerja sama dengan kita. Bahkan sekarang ini kita sendiri pun ada undian ya atau door prize oke. di mana orang yang membeli voucher pun selain dipakai nanti untuk hadiah ulang tahun, nah yang udah dapat voucher ulang tahun tadi pun bisa dapat door prize lagi nanti setiap bulan atau akhir periode kita ada door prize lagi. Jadi sebenarnya ini menarik bahkan nanti di akhir di tahun depan ya total hadiah yang akan kita berikan itu senilai 1 miliar rupiah. Jadi orang beli Oke. voucher ngasih hadiah dapat potensi hadiah yang totalnya 1 miliar rupiah. Nah ini yang sedang kita dorong lebih kencang di tahun depan. Oke, itu dia. Beragam upaya, kemudian layanan-layanan yang semakin nampaknya juga memberikan satisfying begitu ya kepada masyarakat konsumen di Indonesia. Kita akan cermati nanti seperti apa sih dukungan kalau kita bicara mengenai IDX Incubator sendiri di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Riki. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Riki Boy H. Permata, Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR. Nah ini menarik kalau kita bicara mengenai pendampingan kemudian pembinaan yang sudah diberikan oleh IDX Incubator begitu sehingga UVCR sukses begitu ya menjadi perusahaan tercatat dan juga melantai di Bursa Efek Indonesia ini Pak Riki, silakan. Iya, jadi ketika kita pada saat mau melakukan pendaftaran ke IDX, kita diperkenalkan dengan IDX Incubator. Ini semacam incubation arm dari IDX yang membantu kita bagi perusahaan yang mau IPO justru mendapatkan guidance lebih jelas. Oke. Karena kan memang secara aturan kan sudah ada sebenarnya dari POJK dan aturan Bursa Efek step by step untuk menjadi perusahaan TBK. Dan kita juga sudah pasti dibantu sama underwriter, sekuritas yang membantu kita untuk menuju proses IPO. Tapi sebenarnya kan tetap kita sebagai pengusaha, founders itu kan kita kadang-kadang butuh masukan, terus bahkan butuh tips and trick dari beberapa expertise yang membantu proses IPO itu bisa lancar. Baik persiapan atau bahkan setelah IPO-nya. Nah, puji Tuhannya ketika kita bertemu dengan IDX Incubator, kita di guidance nih. Bahkan di situ kita bertemu dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain Oke. yang memang nanti mereka sama-sama dalam proses mau IPO juga. Jadi ibarat kata kita punya kelompok yang punya planning dan objektif yang sama lah. Nah di situ bahkan kita selalu mendapatkan coaching dari IDX Incubator, apa sih yang harus disiapin, dan nanti kita juga diperkenalkan dengan beberapa lembaga penunjang atau bahkan tips and trick dari auditor atau bahkan dari konsultan hukum atau bahkan ada beberapa tips and trick lagi untuk mempermudah proses pada saat IPO nanti atau setelah IPO. Kesiapan direkturnya dalam menghadapi media dan sebagainya. Jadi kita tuh banyak diberikan clue-clue yang taktis, yang memang praktikal, sehingga kita sendiri sebagai manajemen dan tim leaders di perusahaan kita juga disiapin. Dan ditambah lagi dengan kita kayak ada satu komunitas yang isinya sama-sama mau IPO semua nih perusahaan-perusahaannya. Jadi menurut saya ini sangat bagus, hal yang positif dan harus semakin banyak sering lagi di-encourage di Indonesia ya. Oke, itu dia pendampingan untuk bisa menjadi perusahaan publik kemudian manajemen tampil di depan umum begitu ya Pak Riki ya. Nah kalau kita cermati dengan program one on one ini menarik, seperti apa sih program one on one ini, kemudian seberapa jauh kita bisa digali potensi-potensi dari perseroan maupun dari sisi manajerialnya sendiri Pak. Ya, kan walaupun kita ada komunitas dan Ya. kita sama-sama bertemu dengan beberapa perusahaan lain yang mau IPO, kadang-kadang kan kita juga sebagai perusahaan kan ada yang nggak terbuka secara bluntly ya. Betul. Apalagi kan itu komunitasnya sama-sama perusahaan ya. Ya.
Dengan adanya one-on-one session atau mentoring tadi, ini bagus karena kita jadi lebih terbuka ngobrol sama IDX, ngobrol sama IDX Inkubator. Ada hal-hal yang kadang-kadang kan kita segan untuk cerita ke banyak orang gitu ya. Jadi kayak bagaimana kalau nanti stepnya begini, bagaimana nanti kalau step gini. Jadi kita lebih intimate ngobrolnya. Dan di situ pun jadinya IDX Inkubator ini benar-benar memberikan contoh-contoh yang pernah eh, terjadi di pasar modal. Dan ini bukan cuman contoh-contoh perusahaan yang udah TBK yang lewat IDX Inkubator, tapi IDX Inkubator karena ini adalah inkubator armnya IDX sebagai holdingnya, dia Oke. pun dapat cerita use case yang umum ya, yang artinya bisa direfleksikan bagi kita, tapi dari TBK-TBK company yang sudah besar. Jadi sebenarnya keuntungan bagi kita selain daripada kita di guidance, kita bisa dapat use case dari story-story perusahaan TBK yang sudah besar dari company-company Konglo, company-company yang sudah masuknya LQ45, Oke. bagaimana mereka proses-proses dan tips and trick yang umum dan itu relevan dengan curhatan kita lah kasarnya. Jadi Wow. menurut itu bagus banget dari one-on-one session mentoring. Ya itu dia, berarti sisi pengalaman-pengalaman yang sudah ada begitu ya menjadi nilai tambah tersendiri tentunya begitu Pak Riki kalau kita lihat untuk memperkaya lagi wawasan dari perseroan bukan? Betul, karena Hmm, kan hal-hal yang kayak gitu kan biasanya nggak semuanya detail terbuka di publik. Anggaplah ya, sebuah perusahaan besar itu udah ngeluarin press release, dia ternyata joint venture dari asing gitu ya. oke. Tapi kan ini tips and trick atau beberapa detail kayak apa yang harus dipersiapkan atau Hmm, hal-hal apa yang perlu dijaga bagi calon investor asing yang mau beli atau mau invest pre-IPO misalnya. oke. Kadang-kadang kan kita ketemu sama dibantu sama IDX Inkubator, dibantu sama sekuritas, kita roadshow keliling Indonesia atau kita ke negara investor lain. Kadang-kadang ada yang mau invest sebelum IPO misalnya, atau kadang-kadang invest pada saat IPO. Nah, mereka itu nanti ngasih triks, misalnya, oh baiknya gini, kita bikin lock-up periodnya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini trik-trik yang menurut saya sangat praktikal dan sangat penting bagi kita sebagai perusahaan untuk menjaga sustainabilitas dari emiten perusahaan pada saat IPO dan setelah IPO. Nah, ini menurut saya sangat bagus sekali one-on-one session tadi. Oke, nah ini menarik juga. Kalau kita lihat pada saat memasuki tahap persiapan IPO-nya sendiri, kita kan tahu langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan. Kemudian bagaimana peran IDX Incubator juga untuk bisa memastikan bahwa step-step tadi itu benar-benar sudah oke, udah firm begitu. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Riki. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Riki Boy Parmata, Direktur PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau UVCR. Ini menarik kalau kita bicara mengenai tahapan-tahapan, persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan begitu oleh perseroan pada saat IPO, kemudian bagaimana IDX Incubator juga bisa memastikan, menjamin bahwa tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui, sudah melalui kurasi yang cukup ketat nih. Mungkin bisa disampaikan lebih jauh ini Pak Riki, silakan. Iya, jadi memang pada saat yang pertama-tama kita harus firm dulu di kita. Ya. Jadi kita sendiri pun udah harus firm apakah perusahaan kita sudah sizable untuk IPO atau belum. Nah, ini bagusnya adalah dengan kita ngobrol dengan IDX Incubator, mereka akan memberikan masukan, saran kayak, oh perusahaan Bapak misalnya baiknya jangan IPO tahun ini. Bapak bagusin dulu di revenue atau tingkatin dulu revenue-nya sampai di angka sekian, sehingga nanti punya properti berapa, barulah nanti mengajukan ke IDX. Karena ini sebenarnya hal yang positif, karena yang tadinya kita udah repot atau bahkan ada keluar biaya, misalnya untuk underwriter atau bahkan untuk konsultan atau untuk segala lembaga pendamping IPO. Tapi kalau kita ngobrol sama IDX Inkubator malah bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang sebenarnya bisa dibilang membantu kita cegah dari biaya-biaya yang tidak dikehendaki. Dan atau bahkan kalaupun keluar biaya sangat kecil. Dan bahkan bisa mendapatkan juga misalnya ternyata ketemu nih dengan ternyata peserta yang mau IPO juga, tapi intinya relevan, atau bahkan ini salah satu customer kita atau rekanan kita juga bisa, siapa tahu bisa merger. Merger sebelum IPO, ketemunya di IDX Inkubator, dan akhirnya kita IPO bareng-bareng. Nah itu kan sangat memungkinkan sekali. Atau bisa jadi malah ketemu salah satu peserta IDX Inkubator juga, merekanya invest di kita. Jadi kan ini sangat sangat besar juga potensinya, sehingga kita sendiri pun secara manajemen bisa melihat apakah kita sudah sizable atau belum, dan kita udah mengira-ngira kita mau IPO-nya di tahun berapa kapan, sehingga nantinya ketika proses IPO dan pendaftarannya ke IDX atau ke bursa itu berjalan, itu lebih smooth.
tidak ada hambatan, dan tetap didampingi oleh IDX Incubator. Baik. Nah, setelah resmi menjadi perusahaan tercatat ini Pak Riki, perubahan-perubahan apa saja yang mungkin akhirnya bisa dirasakan baik dari sisi reputasi, kemudian bagaimana masyarakat juga lebih mengenal perseroan begitu. Apakah ini menjadi hal-hal yang akan memberikan peluang bisnis yang lebih luas misalnya? Iya, kalau reputasi udah pasti, karena yang paling pertama kan kita mendapatkan branding exposure yang sangat besar. Ya. Seperti contoh misalnya perusahaan kita sendiri Ultra Voucher. Pada saat kita IPO 2021, kita mendapatkan quote unquote free marketing package. Karena apa? Dari IDX mensosialisasikan tentang Ultra Voucher, dan bahkan ternyata investor yang melihat berita kita tahu apa sih ini Trimegah Karya Pratama Tbk. Oh, produknya Ultra Voucher. Oh, ada apps-nya ya. Oh, saya download deh. Oh, saya beli deh. Oh, ada voucher Häagen-Dazs diskon 40%. Voucher KFC diskon 10%. Oh, menarik ya. Jadi sebenarnya bagi kami dan bagi perusahaan apapun, IPO ini adalah sebuah leverage untuk kita melakukan marketing activity juga, agar masyarakat, dalam hal ini investor, itu mengenal produknya sebelum dia invest. Bahkan kalau ternyata produk yang dijual itu adalah relevan dengan si investor, dia pasti akan pakai, dia akan coba. Nah, ini yang kenapa saya bilang dengan IPO ini kita dapat leverage free marketing. Oke. Lalu kedua, reputasi. Pada saat IPO ini kan kita kan ada governance yang kita lakukan dari mulai auditor, bahkan auditornya kita dari konsultan akuntan publik yang under OJK ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan audit dari pihak ketiga yang relevan, kredibel, kita pasti mendapatkan kepercayaan dari customer. Bahkan kita mendapatkan kepercayaan dari perbankan juga. Nah, setelah IPO ini bahkan biasanya bank itu malah nawarin, Pak, wah selamat ya sudah TBK. Bapak mau nggak Pak, saya berikan facility loan. Bahkan biasanya bank itu menawarkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa perusahaan ini sudah TBK dan sudah diakses oleh perusahaan auditor yang independen, sehingga lebih legit, lebih governance, dan sehingga kepastian terhadap kemampuan mengembalikan pinjamannya terhadap bank itu lebih kuat lagi. Karena diawasi oleh OJK juga kan kalau kita sudah TBK. Dan foundernya dan juga direksinya juga nggak akan berani melakukan apa-apa karena kita sudah dimonitor oleh masyarakat. Sehingga impact positif itu setelah IPO itu sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi saya sangat encourage sekali bagi perusahaan yang memang ingin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnis, ambillah IPO dan kerjasama dan belajar ngobrol dengan IDX Incubator karena manfaatnya bahkan setelah IPO akan lebih banyak lagi manfaat bagi perusahaan. Wow, ini dia. Menarik kalau kita cermati. Lantas adakah kiat-kiat yang mungkin bisa disampaikan juga nih kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini sedang berproses begitu untuk menuju IPO berdasarkan pengalaman yang sudah dirasakan Pak Riki dan manajemen dari UVCR nih Pak. Seperti apa? Silakan. Ya, yang pertama udah pasti kita harus assess dulu apakah perusahaan kita sizable untuk IPO atau tidak. Karena jangan sampai nanti sebenarnya perusahaan kita belum sizable, tapi kita memaksakan diri. Nah, ini kan kitanya yang terlalu heavy effortnya, atau bahkan kita terjebak dengan opportunity atau tawaran-tawaran dari pihak ketiga yang mencoba mendorong, membantu pengawal IPO padahal memang belum waktunya. Itu kan yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa mulai merapikan disiplin governance di internal perusahaan. Jadi biasanya ada yang mungkin dulunya tuh pembukuannya ada lebih dari satu, mulailah bikin single pembukuan. Atau kita yang tadinya belum pernah menggunakan jasa external audit, pakailah jasa external audit. Jadi mulai mendisiplinkan dulu di internal perusahaan. Lalu SOP di internal perusahaan mulai dirapikan. Dan fokus sudah mulai membuat apa sih mimpi kita 5 tahun ke depan. Bahkan kalau kita malah pikirkan 8 tahun atau 10 tahun ke depan. Walaupun ini namanya bisnis kan agile ya. Bisa jadi nanti di 3 tahun lagi mimpi 5 tahun itu nggak relevan, kita rubah, nggak apa-apa. Tapi mulailah kita membuat mimpi 5 tahun ke depan, sehingga itu nanti juga ketika kita mau IPO, itu akan dijadikan sebagai baseline prospektus. Kalian ini mau diinvest perusahaannya oleh investor karena 5 tahun lagi mau ngapain. Itu yang sebenarnya menurut saya menjadi sukses plan dan juga menjadi faktor penting kita waktu IPO bahwa kita invest perusahaan ini bukan dengan harga perusahaan ini yang sekarang saja, tapi kita invest harga sekarang karena 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, future value-nya di angka berapa. Nah, itu yang kita jual kepada masyarakat, kepada investor, sehingga pada saat nanti belum IPO kita prepare,
pada saat IPO itu sudah ada, dan pada saat book building dan listing nanti semuanya jadi sukses dan lancar. Baik, nah kalau misalnya ada perusahaan yang ingin bergabung begitu untuk program-program di IDX Incubator ini, kalau misalnya berdasarkan pengalaman juga Pak Riki, ini harus kemana dan apa saja yang mesti dilakukan begitu? Iya, kalau menurut saya sangat mudah. IDX sekarang membuka seluruh informasinya secara general. Oke. Di websitenya IDX juga sudah ada. Bahkan IDX Inkubator sendiri pun juga ada sosial medianya, Instagramnya. Silahkan nanti visit Instagramnya @IDX Inkubator. Nanti di situ lihat program-programnya apa saja. Atau bisa juga bergabung dengan komunitas bisnis atau usaha yang berafiliasi dengan IDX Inkubator. Ada contohnya misalnya HIPMI, ada HIPMI Stocks. Nanti masuk dari HIPMI atau HIPMI Stocks bisa langsung juga terhubung dengan IDX Incubator, itu juga bisa. Jadi menurut saya pasti sudah sangat banyak, dan nantinya teman-teman atau para pengusaha bisa memilih berbagai macam channelnya untuk membantu mempersiapkan proses IPO-nya dengan lebih mudah, efisien, dan optimal. Oke, informasinya cukup luas, kemudian syaratnya juga tidak susah, kemudian untuk aksesnya juga gampang sekali begitu ya untuk bisa mengakses IDX Incubator sendiri. Baik Pak Riki, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Riki. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, IDX Incubator resmi membuka pendaftaran program Road to IPO IDX Incubator Batch 2026 di 3 wilayah, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, di mana perusahaan binaan akan memperoleh pendampingan yang intensif dengan kurikulum yang telah disusun secara komprehensif. Dan pendaftaran IDX Incubator Batch 2026 dibuka mulai 15 Desember 2025 hingga 16 Januari 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung saja mengunjungi situs resmi dari incubator.idx.co.id. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat duduk Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kenaikan PPN ditahan demi pacu perekonomian nasional di tahun 2026. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pemerintah belum berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun 2026 mendatang. Menurut Purbaya, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai pada 2026. Purbaya menyebut kebijakan kenaikan PPN masih akan sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Menurut Purbaya, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu. Dalam hal ini, apabila ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, maka pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan termasuk PPN. Sebelumnya Purbaya pernah mengemukakan sedang menghitung ulang peluang rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai yang kini berada di level 11%. Kamu mau bikin rame lagi ya? Enggak, ada ini nggak sih Pak? Ada rencana? Belum ada sampai sekarang. Kita lihat gimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat apa enggak. Kalau lebih cepat ya kita akan pikirkan. Kalau di atas 6% mestinya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak nebak ya. Kalau nggak akan menurunkan, nanti akan naikkan. Tapi ruangnya, kalau tumbuhnya ekonomi lebih cepat, ruangnya akan terbuka. Ia menegaskan kebijakan tersebut harus dikaji secara matang lantaran setiap penurunan 1% berpotensi memangkas penerimaan negara hingga 70 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kenaikan PPN ditahan demi pacu perekonomian nasional di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia, kemudian Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ruben, apa kabar Bapak? Ya, masih di mute Pak Ruben. Kabar baik, Mas Pras. Ya, apa kabar Mas Ajib?
Siap. atas waktu Baik, yang Bang Ruben. disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Ruben bisa mereview ya terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan kebijakan pengenaan PPN begitu yang telah dilakukan selama ini paling tidak di sepanjang tahun 2025 sebelum kita membahas wacana tahun 2026 yang tidak ada rencana kenaikan PPN ini, Pak Ruben, silakan. Iya, kalau dilihat dari penerimaan PPN sampai dengan bulan Oktober yang telah dirilis oleh pemerintah, itu masih terjadi penurunan 10,3% dibanding penerimaan PPN yang lalu. Kalau dibandingkan dengan GDP juga kurang lebih penerimaan PPN itu sekitar 8%-an ya dari 8% dari GDP ya. Jadi kalau dilihat kan sebetulnya tarif pajak sendiri sekarang kan 11%. Ada gap sekitar 3% di situ. Apakah gap itu karena kebocoran? Sebagian selisihnya itu bisa dijelaskan karena adanya tax expenditure ya, insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengusaha yang seharusnya memungut PPN dibebaskan karena batasan pengusaha kena pajak di bawah 4,8 maupun industri-industri tertentu yang dibebaskan pengenaan PPN-nya. Jadi kalau kita lihat gap 3% itu sebetulnya kan cukup besar ya. Terutama gap itu paling besar disumbangkan oleh cukup besarnya insentif yang masih diberikan oleh pemerintah terhadap industri-industri tertentu yang memperbesar tax expenditure setiap tahunnya yang menurut kami juga seharusnya mulai bisa dilonggarkan ya. Contohnya adalah pembebasan PPN terhadap penjualan rumah atau penjualan mobil listrik ya, sehingga diharapkan gap antara penerimaan PPN dengan potensi penerimaan PPN tersebut bisa semakin mengecil ya di tengah PPN yang masih menjadi andalan penerimaan pajak pemerintah. Oke. Demikian. Baik, nah kalau dari kacamata Kadin sendiri melihat bagaimana dengan penerapan PPN selama ini? Apakah kalau kita coba korelasikan dengan daya beli masyarakat, tingkat konsumsi domestik, dan mungkin kalau kita tarik lebih luas lagi pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu Pak Haji? Begini Mas Pras, kalau kita lihat bahwa narasi dari Pak Menteri Keuangan akan menyesuaikan tarif PPN, katakan mengkaji untuk menurunkan, itu melihat pertumbuhan ekonomi katakan di atas 6%, itu sebenarnya terbalik sebenarnya Mas Pras. Karena kalau kita lihat begini, anatomi dari pertumbuhan ekonomi kita itu secara signifikan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kemudian ketika pemerintah membuat penyesuaian tarif diturunkan, katakan dari 11% menjadi 10% atau 9% atau katakan 8% seperti halnya Vietnam, maka justru potensi akan menambah daya beli masyarakat, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Jadi problemnya itu bukan masalah pertumbuhan ekonomi dan PPN-nya. Problemnya adalah masalah penurunan tarif PPN dengan penerimaan perpajakannya. Karena tadi juga disampaikan bahwa setiap 1% tarif PPN turun, maka potensi akan mengurangi penerimaan pajak itu angka 50 sampai 70 triliun setiap tahun. Nah, ini yang menjadi analisa mendalam dari Kementerian Keuangan. Jadi kalau dari sisi dunia usaha, secara ideal memang PPN turun dari sisi dunia usaha untuk mendorong daya beli masyarakat. Tapi realitas fiskal kita adalah bagaimana kita lihat di tahun 2025 ini potensi shortfall aja kira-kira di angka 120-an triliun Mas Pras. Resikonya adalah tahun 2026 kemudian disesuaikan lagi, shortfall-nya makin besar, apalagi tahun depan target pajak kita naik lebih dari 2.300 triliun. Itu perkiraan dengan target naik 13% lebih dari tahun based on-nya 2025 itu sangat nggak masuk akal kalau PPN diturunkan. Jadi kesimpulannya adalah dari sisi dunia usaha dan daya beli masyarakat idealnya diturunkan. Seperti halnya Vietnam, ketika PPN-nya turun menjadi 8%, pertumbuhan ekonomi mereka terdongkrak menjadi 7%. Sudut pandang ekonomi dan dunia usaha. Tapi dari sudut pandang fiskal, itu memang belum saatnya, karena tax ratio kita masih rendah. Jadi seharusnya ukuran dari Kementerian Keuangan adalah penurunan tarif PPN itu ketika misalnya tax ratio udah mencapai 11% misalnya. Itu saya pikir lebih relevan secara ekonomi matematikanya. Begitu Mas Pras. Wajib. Nah ini menarik Pak Ruben. Ada potensi tidak kalau memang PPN tidak diterapkan kemudian diturunkan? Kalau memang Kak Haji tadi menyampaikan justru itu bisa berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian nanti bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Mungkin tidak hanya di perkotaan, di pedesaan juga mungkin mengalami hal yang sama Pak Ruben.
Tapi kalau kita Ya, tarik dengan jadi penerimaan negara nanti bagaimana gitu, silakan. Jadi kalau saya lihat mestinya efeknya netral ya, karena Oke. yang harus diingat dari historis selama ini adalah setiap kenaikan 1% GDP itu menyumbang kepada 1%, 1,2% penerimaan negara. Hmm. Jadi kalaupun PPN itu diturunkan 1% dengan harapan mendongkrak pertumbuhan ekonomi 1%, turun 1%, tapi dari tarifnya turun 1%, tapi ada tambahan penerimaan 1,2% yang kurang lebih 1,2% dari naiknya pertumbuhan ekonomi, naiknya GDP ya. Jadi mestinya netral ya. Hypothetically mestinya netral, tidak langsung drop sekali ya, karena ada penambahan penerimaan negara dari percepatan pertumbuhan perekonomian. Demikian. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu disampaikan. Lantas bagaimana dengan upaya ataupun kebijakan yang diambil untuk bisa menahan PPN tidak diterapkan di tahun 2026? Apakah akan efektif? Apakah akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi, kemudian konsumsi domestik, atau sebaiknya diturunkan? Tahan dulu jawabannya, Pak Ajib dan juga Pak Ruben. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data, kita akan cermati bersama bagaimana dengan data penerimaan PPN dan juga PPNBM. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 ini kita akan cermati seperti apa fluktuasi ataupun tren dari penerimaan PPN dan juga PPNBM begitu ya. Ini dia, trennya naik terus sampai dengan tahun 2025 proyeksinya di 890,9 triliun rupiah, setelah sebelumnya di level 828,51 triliun rupiah untuk penerimaan PPN dan juga PPNBM. Nah, lantas bagaimana dengan penerimaan pajak? Nah, ini kita akan cermati bersama yang tadi juga disoroti oleh narasumber kita pada hari ini. Dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai dengan outlook 2025 dan target APBN 2026 yang sudah ditentukan 2.357,7 triliun rupiah. Trennya naik terus kalau kita lihat dari sisi penerimaan pajak, dan semoga outlook 2025 ini juga bisa tercapai, demikian juga dengan target di tahun 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Bapak Ruben Huta Barat. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini dia. Apa yang perlu kita bisa tingkatkan kalau memang kebijakan ini secara efektif bisa mendorong lagi pertumbuhan ekonomi, aktivitas belanja masyarakat, tapi juga menjaga penerimaan negara tetap stabil begitu nih, Pak Ajib, silakan. Gini Mas Pras, perlu kita lihat bahwa 2026 dan 2027 ini ruang fiskal kita sangat sempit. Poin pertama adalah tentang jatuh tempo pembayaran hutang negara yang mencapai 800 triliun selama 2 tahun berturut-turut, tambahan di 2026-2027. Oke. Kemudian adanya potensi shortfall pajak. Karena shortfall pajak aja di tahun 2025 ini itu potensi mencapai di angka kira-kira 5%. Kalau asumsinya itu bisa terjadi, maka target 2026 yang sebesar 2.357,7 triliun potensinya nggak akan achieve, termasuk potensi dari target penerimaan PPN dan PPNBM ini, Mas Pras. Dan kalau kita lihat misalnya penerimaan ini shortfall 5%, maka 2026 akan cenderung konservatif juga shortfall 5%. Artinya begini, kita ini kan harus melihat realitas ekonomi antara pembayaran PPN, penerimaan negara, dan pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus dilakukan secara paralel dan harus saling menopang begitu. Karena kalau kita lihat kemarin Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Indonesia itu ada namanya tax gap sekitar 5-6% dari PDB kita. Yang sebenarnya tax gap itu artinya adalah dari sisi perpajakan potensi bisa dipungut, tapi belum terpungut, kira-kira begitu. Okay. Nah, seharusnya pemerintah membenahi sisi ini dulu nih. Bagaimana tax gap-nya berkurang, bagaimana tax ratio dinaikkan, baru kemudian mengexercise dan mengevaluasi ulang serta membuat penyesuaian tentang tarif PPN. Kalau sekarang langsung dibuat penyesuaian tarif PPN, dunia usaha pasti happy, masyarakat juga happy, tapi pemerintah akan pusing 7 keliling karena tahun 2026 ini pemerintah Pak Prabowo Subianto ini punya target-target populis yang luar biasa banyak loh. Belum makan bergizi gratis, Kopdas merah putih, kemudian ada
4 juta rumah, hunian dan lain-lain yang program populis ini membutuhkan alokasi fiskal yang begitu luar biasa. Sehingga kemudian perlu dibuat kebijakan yang membuat keseimbangan. Realitas ekonominya perlu dilihat. Tarif PPN ini saya pikir 2026 secara konservatif tidak akan diutak-atik oleh Menteri Keuangan. Perkiraan kita di angka 11% itu tetap masih diberlakukan, tidak akan dinaikkan dan tidak akan diturunkan. Kira-kira sudut pandang pengusaha demikian, Mas Pras. Oke, itu dia. Nah, kalau misalnya dari Pak Ruben, Anda melihat posisi bicara dengan tantangan tadi, shortfall pajak kita, tax ratio kita, begitu. Sementara kan memang pemerintah masih terus mencari nih sumber penerimaan baru yang memang paling mudah lewat PPN. Tapi dengan ditahannya PPN tahun 2026, Anda melihat proyeksi bagaimana untuk dari sisi penerimaan negara, dari perpajakan kita juga begitu, Pak Ruben? Iya, jadi kalau menurut saya daripada alih-alih pemerintah pusing memikirkan menaikkan atau tidak menaikkan PPN ini, saya pikir pemerintah sebaiknya fokus kepada bagaimana meningkatkan investasi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau tarif PPN ini ditahan, daya beli masyarakat terjaga, terus iklim investasinya diperbaiki, investasi dengan sendirinya akan masuk ya. Problem kita adalah iklim investasi ini yang kurang kondusif sehingga pertumbuhan investasi kita berjalan di tempat ya. Pertumbuhan ekonomi kita masih terus mengandalkan konsumsi dalam negeri. Ya, seperti tadi saya sampaikan, setiap pertumbuhan ekonomi 1%, hypothetically dia bisa menyumbang kepada penerimaan negara, pertambahan penerimaan negara 1,2% ya. Jadi dibiarkan saja tarif PPN pada tingkat sekian, baiki iklim investasinya sehingga pertumbuhan ekonomi justru bisa naik dari pertumbuhan investasi. Dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi naik, maka ada tambahan penerimaan negara dari tambahan pertumbuhan ekonomi tersebut. Demikian. Tapi tantangan penerimaan negaranya sendiri lantas bagaimana? Apakah kita masih bisa menggali potensi lain? Sementara kita tahu ada biaya keluar juga yang akan diterapkan untuk sektor komoditas, ada tambang, kemudian emas, begitu. Karena untuk bisa mengurangi, menyeimbangkan restitusi pajaknya sendiri, begitu untuk komoditas tadi. Ya, kalau upaya ekstensifikasi yaitu perluasan basis pemajakan tetap perlu dilakukan ya. Cuma yang justru yang harus menjadi fokus selain ekstensifikasi adalah bagaimana pertumbuhan penerimaan natural yang didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat yang bisa diharapkan. Kalau saat ini daya belinya sebetulnya ada tapi masyarakat menahan, pemerintah tetap harus fokus kepada investasi yang selama ini sepertinya ditinggalkan, hanya terus-menerus mengandalkan kepada pertumbuhan daya beli masyarakat. Ekstensifikasi tetap harus dilakukan seperti Pak Menteri Keuangan sampaikan, adanya kesadaran bahwa pada saat Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan adanya kebocoran PPN dari sektor batubara, itu saya rasa penting ya untuk mengkompensasinya dengan mengenakan biaya keluar atas ekspor batubara, karena terus terang memang cukup besar defisit yang disebabkan oleh ditetapkannya batubara sebagai barang kena pajak, sehingga restitusi lebih besar daripada penerimaan PPN yang diterima dari sektor pajak. Demikian. Baik Pak Ruben. Nah Pak Ajib, lantas bagaimana kalau misalnya Anda bisa memberikan proyeksi paling tidak untuk dari sisi penerimaan negara, PPN yang kemudian ini tidak naik tapi ada tetap akan berlaku di 11%. Pak Ajib bagaimana? Kemarin dunia usaha sudah membuat proyeksi bagaimana pertumbuhan ekonomi 2026 itu kira-kira di kisaran 5,0% sampai 5,4% dengan beberapa if condition. If condition adalah termasuk ketika PPN-nya dianggap tetap sebenarnya Mas Pras. Jadi dianggap tetap di angka 11% tanpa ada perubahan. Jadi dunia usaha memproyeksikan bahwa penerimaan negara 2.357 triliun akan potensi shortfall. Mungkin di kisaran 4-6%. PPN juga tetap, inflasi tetap, tapi pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis bisa di atas 5%. Itu yang menjadi proyeksi tahun 2026 oleh teman-teman pengusaha, Mas Pras. Baik, berarti tidak perlukah ada mungkin insentif-insentif yang diberikan atau bagaimana? Mengingatkan ini fiskal yang semakin ketat begitu Pak Ajib.
Saya pikir kalau insentif secara sektoral harus diberikan tetap. Tapi kan gini, insentif itu kan terhadap private sektornya, terhadap dunia usaha, buat pelaku usahanya. Kalau PPN itu kan buat masyarakat langsung Betul. umum sebenarnya Mas Pras, karena PPN yang itu yang dibebani adalah pembeli akhir atau masyarakatnya. Nah, tapi kalau konteksnya insentif tadi dibutuhkan, dan bahkan kalau kita lihat tahun 2000 tadi saya sepakat dengan Mas Ruben ketika menyampaikan bahwa sisi investasi harus lebih didorong, dan bahkan menariknya adalah tahun 2026 nanti berlaku namanya Global Minimum Tax. Global minimum tax itu berarti kita tidak bisa jor-joran dari sisi tax holiday, pembebasan pajak untuk 10 tahun, 15 tahun, dan lain-lain. Yang secara fiskal itu kan lebih menguntungkan. Karena akan ada potensi penerimaan baru dari perusahaan multinational enterprises yang investasi di Indonesia. Kita berikan insentif terhadap investasi tersebut, tapi bukan lagi dengan modal tax holiday, tapi dengan namanya global minimum tax, yang itu akan membuat level playing field yang lebih sama, baik di Indonesia maupun negara-negara regional yang lain. Yang kita harapkan itu satu sih bisa memperbaiki iklim investasi, dan si kedua juga bisa menambah penerimaan secara fiskal. Demikian Mas Ras. Baik, berarti iklim investasi yang harus terus diperbaiki, kemudian bagaimana kita mencari sumber penerimaan baru lagi meskipun PPN tidak naik. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk tahun 2026 mendatang, dan semoga kita bisa mengurangi shortfall pajak kita, kemudian defisit juga akan semakin mengecil begitu Pak Ajib. Pak Ruben, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Ajib, Pak Ruben. Salam Mas Pras, salam Pak Ruben. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.